Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Joe Lucusten dalam sebuah kanal yang selalu membahas sepak bola Indonesia. Terkait dalam seminggu ini banyak sekali berita-berita yang menarik, tentu saja terkait dengan calon pelatih timnas Indonesia yang sudah diumumkan dalam konvers, Hendrik Irawan, Exco, dan juga Pak Sumarji yang juga sudah mengundurkan diri dari manajer timnas. Nah, ini deal-dealannya ini memang antara PSSI dan juga John Herdman itu sudah mencapai verbal ya, belum signing kontrak ya, tertulisnya belum. Dan yang menarik adalah memang dalam pemilihan John Herdman ini memang adalah sesuai budget dari PSSI, dari harga yang dimiliki oleh Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herdman. Ini pelatih ini yang paling pas harganya dengan kantong daripada PSSI. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe itu akan selalu mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran buat PSSI dan juga Erick Thohir. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan membahas kenapa sih kok PSSI tertujunya pada John Herdman dalam berbagai aspek. Memang yang menjadi masalah di PSSI saat ini adalah kondisi finansial yang dimiliki PSSI, sehingga pelatih-pelatih yang sudah di kontak ya, dan mereka sudah melakukan dari 5, 4, kemudian 2, sekarang kemudian tinggal satu nama yang muncul cukup tinggi. Dan memang saya juga sempat menolak dengan John Herdman ini yang dipilih ya, karena berbagai macam alasan. Namun ya itulah yang terjadi dengan situasi di PSSI. Apapun yang dipilih dan yang diputuskan secara kolegial bersama para Exco itu juga saya rasa ya udahlah, itu yang terbaik buat timnas Indonesia. Dan memang dari sisi faktor budget, Giovanni Van Bronckhorst memang mahal ya. Kalau dia dikontrak itu 150 miliar per tahun, sedangkan John Herdman ini masih di bawah jauh dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Jadi memang kantongnya pas di PSSI, jadi nggak terlalu gede gitu ya. Dan bagaimana sih seorang John Herdman yang kata-katanya itu gini, kata-katanya dia itu membangun timnas Kanada untuk lolos di Piala Dunia Qatar U2022 kemarin tuh, dalam membangun ataupun mengemas kepingan-kepingan sepak bola yang terpelanting dari pokoknya dia tuh mengemas sesuatu yang nggak berharga gitu, jadi sebuah emas masuk Piala Dunia itu timnas Kanada. Dongengnya gitu, dongengnya. Nah kemudian juga banyak orang yang juga memprediksi bagaimana nanti seorang John Herdman itu akan melatih timnas Indonesia, yang katanya lagi dia ini cerdas seperti siapa gitu ya, pokoknya Pep Guardiola lah ya kalau di Eropa. Meskipun saya juga nggak terlalu antusias dengan Pep Guardiola karena dia sering membeli pemain mahal dan dicadangkan, dan itu kan ya lucu buat saya. Cuman gini, dia ini suka merubah taktik dalam sebuah pertandingan, sebelum pertandingan, dalam jalannya pertandingan, karena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini cepet gitu loh ya, bilangnya seorang John Herdman yang berusia 50 tahun. Jadi
Kemudian alasan utamanya juga itu jelas diungkapkan Hendrik Irawan selaku Esko. Jadi pelatih itu memang harus benar-benar tinggal keluarganya itu di Indonesia. Itu sih. Jadi panduannya yaitu dia, karena kemungkinan Giovanni Van Bronckhorst harganya terlalu mahal. Kemudian Heimir Hallgrímsson yang memang dia masih terikat kontrak dengan Irlandia Utara hingga Juni kalau nggak salah 2026, dan bulan Maret ini kan masih ada playoff ya. Dua orang berikutnya dari Spanyol, bukan Jesus Casas gitu. Nah, ya pokoknya kita akan lihat aja pada bulan Maret yang akan datang. Yang jelas ini fix final itu akan dirampungkan pada akhir Desember ini 2025 dan akan di announce awal Januari 2026. Karena masih banyak PR pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pelatih timnas Indonesia ya, cukup banyak ya, karena FIFA Series juga itu kan juga akan menjadi ujian di bulan Maret. Di bulan Maret itu kan ada FIFA Series yang akan menjadi ujian pertama gitu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sih prospeknya, bagaimana seorang John Herdman itu bisa mengembalikan rasa percaya diri anak-anak timnas. Karena pemain-pemain kita kan banyak yang bertebaran ya di berbagai klub Eropa, di Bundesliga, di Liga Serie A, Championship Liga Inggris ya, Divisi 2. Kemudian divisi pertama ya, Divisi 1 Championship di Liga Inggris, kemudian mana lagi ya? Pokoknya banyak lah ya. Di Amerika juga ada. Nah, ini apakah nanti juga mereka bisa menyatukan rasa para pemain-pemain yang terpenting adalah pemain-pemain ya. Ketika mereka udah yakin dengan pelatih yang mereka miliki dan yang ditunjuk itu juga mampu memberikan taktik yang bagus ya, pemain akan bersatu seperti Kevin Dix yang sudah berbicara dengan Jason Shield, back Sunderland yang dipinjam oleh klub dari Bundesliga. Namun dia Jason Shield kan waktu ngobrol waktu Borussia Mönchengladbach dikalahkan itu kan belum tertarik untuk bergabung dengan timnas sebuah negara. Jadi dia masih berharap untuk bisa bergabung di Belanda gitu ya. Meskipun memang dia keturunan asli Gacor Indonesia, Jason Shield ya. Oke, itu kita lepas tadi ya. Nah, karena memang talenta-talenta kita itu banyak yang ada di Eropa, di Belanda, dan apalagi Coach Nova ini juga akan banyak menggunakan pemain-pemain diaspora yang di U20 ini. Jadi apakah nanti juga bisa bisa naik gitu Coach Nova dengan dia membawa U20 bisa berprestasi baik di kancah Asia dan juga dunia. Itu cukup perlu kita tunggu. Dan untuk Coach John Herdman ini, apakah nantinya akan sesukses Sintayong? Ya belum tahu karena belum deal, maksudnya belum signing kontrak di atas kertas, hanya verbal aja. Ya pokoknya setuju kedua dari pihak dari PSSI dan John Herdman sudah sama-sama setuju secara verbal. Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya. Terkait dengan hal-hal yang lain ya pokoknya kita tunggu aja deh bagaimana nanti dia bekerja dan menyusun para pemain-pemain kita yang ada di berbagai liga. Cukup menarik. Apakah dia mampu untuk mengangkat performa timnas dan mengembalikan kejayaan timnas. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan ya ini adalah pilihan terbaik yang sudah mungkin dilakukan oleh PSSI dengan budget yang dimiliki saat ini. Oke. Silakan untuk Anda berkirim komentar ya untuk mengkritik ataupun memberikan saran pada federasi, kemudian juga
Erick Thohir dan saya, boleh silakan kritik aja nggak masalah. Dari Jakarta, saya J. Lucius dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.